Silakan. Saya Aris. Iya, iya, Aris, silakan Mas Aris. mohon maaf, baru bergabung tadi di jalan. Kebetulan saya ini orang Jawa sebenarnya dan sempat tinggal di Tanah Toraja kurang lebih selama 5 tahun gitu ya. Ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik, antara saya bukan ahli sejarah atau budaya, tetapi penyuka saja gitu. Hal menarik ketika saya mencoba untuk ini secara tidak langsung itu seperti merasakan ada hal-hal yang tersambung antara apa yang ada di Jawa dengan sesuatu yang ada di Toraja gitu. Misalkan dari sisi bahasa dulu, di Toraja itu liang yang digunakan untuk meletakkan jenazah itu kan disebutnya erong gitu ya, yang diartikan sebagai liang. Kemudian di Jawa sendiri ada kata rong dulu, mungkin sekarang anak-anak muda itu sudah banyak yang tidak tahu gitu. Rong itu merupakan liang juga, tapi biasanya untuk kepiting tanah atau kepiting sawah. Artinya ada kesamaan arti di situ. Terus kemudian di istilah yang lain, lendu itu artinya apa ya? Panjang, lendu, londong dan sebagainya. Itu mengarah pada satu makna di dalamnya itu ada lendu itu lewat, londong bagiannya lendong itu di dalamnya mengandung makna ya kata lendu, londong dan sebagainya. Sementara di Jawa ada kata landung yang artinya panjang juga. Kemudian kalau kita berbicara istilah-istilah yang lain, dalam pemahaman saya ada banyak kosakata yang ada dalam bahasa Toraja itu kalau kita dengarkan sebagai orang Jawa menggunakan pendekatan bahasa Jawa yang kuno, itu seperti ada kemiripan-kemiripan begitu. Menurut saya secara pribadi gitu ya. Kemudian di Jawa sendiri itu di istana misalkan di keraton gitu, biasanya ada juga tempat yang disebut sebagai kedaton. Kalau keraton itu dari kata keratuan, kemudian lidah Jawa menyebutnya sebagai keraton, sedangkan kedaton itu dari kata kedatuan. Nah, datu itu sendiri kan kalau di Jawa sebenarnya tidak ada gitu. Artinya, jadi padahal istilah datu itu sendiri di Jawa bukan istilah lokal gitu. Terus kemudian ada juga ini, misalkan kita berbicara tentang istilah Sulawesi. Sulawesi dari kalau tidak salah itu kan dari kata Sulu Basi gitu ya. Artinya pelita atau suluh kalau di Jawa. Basi itu artinya besi atau wesi kalau di Jawa gitu. Nah kalau itu istilah itu digunakan pendekatan yang lain, misalkan bahwa Sulawesi ini merupakan secara geologis banyak mengandung besi dan sebagainya. Artinya Pulau Sulawesi ini kemudian menghasilkan logam-logam. Itu bisa kita lihat bahkan sampai hari ini banyak sekali. Kalau misalkan saya pada saat saya di Tanah Toraja, kalau orang Jawa itu kan percaya tentang ini ya, dulu waktu zamannya batu akik gitu, ada badar besi gitu kan, batu yang mengandung unsur besi sehingga ketika ditempelkan ke magnet dia bisa melekat gitu. Nah di Tanah Toraja ini saya menemukan banyak sekali, bahkan jangankan yang dipilih-pilih ya, di jalan berserakan saja itu banyak sekali batu-batu yang mengandung unsur besi gitu. Nah apa hubungannya dengan di Jawa? Di Jawa kita mengenal pusaka yang namanya keris, yang secara bentuk gitu ya, bentuk keris itu ada looknya, ada pamornya dan sebagainya, dan itu menggambarkan seperti kilatan api gitu, seperti pelita, tetapi terbuat dari besi. Dalam hal yang lain itu di dalam keris orang Jawa itu kan dikenal istilah pamor yang berkaitan dengan gambar yang ada di dalam keris itu. Nah hubungannya tadi dengan Tanah Toraja barangkali ada keterkaitan di situ, bahwa di Luwu logam itu disebut sebagai pamoro gitu. Ada istilah pamoro Luwu. Nah, saya belum tahu nih apakah itu ada keterkaitannya bahwasanya watu babon atau yang biasa dijadikan sebagai salah satu unsur pembuat keris itu sebenarnya bukan meteor yang turun dari langit kemudian digunakan sebagai bahan keris, tetapi
pernah saya dulu sempat membaca di salah satu ini referensi itu bahwasanya di zaman Majapahit banyak sekali bangsa Majapahit itu mengambil logam dari daerah Luwu itu barangkali yang disebut sebagai Pamoro, dan karena Pamoro Luwu ini unsur logam yang lebih ke nikel dan terkandung di dalam batu gitu, sehingga ada kemungkinan ini sebatas hipotesa saja bahwa yang disebut sebagai watu babon. Jadi dan itu digunakan sebagai bahan pembuatan keris, padahal keris kalau dipahami secara umum itu kan hanya terbuat dari logam semata gitu. Tetapi dengan adanya watu babon itu berarti ada batu yang di dalamnya mengandung unsur-unsur logam begitu. Nah, ini hanya sebatas hipotesa saja bahwasanya antara Tanah Toraja dengan Jawa ini memang sudah ada hubungan sejak dulu kala. Bahkan sempat saya dengar cerita-cerita kuno yang ada di Tanah Toraja itu masih dalam tanda kutip tersimpan di daerah Sadang. Jadi daerah Sadang itu mungkin nanti Pak Misa bisa menjelaskan lebih jauh tentang hal itu. Terus kemudian di salah satu tongkonan, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan tongkonan apa karena itu berkaitan dengan adab gitu ya. Adabnya orang di Toraja itu kadangkala tidak boleh menyebutnya secara verbal gitu. Harus ada yang ditahan gitu. Jadi ada salah satu tongkonan di sana itu menyimpan 3 peninggalan di zaman dulu, dan salah satunya berupa gambar, dan gambar itu merupakan gambar yang mirip dengan Mahabharata. Jadi ada pewayangan di situ, padahal tradisi wayang tidak ada di Tanah Toraja gitu. Barangkali Pak Misa atau yang lain bisa menjelaskan tentang ya ini hipotesa kecil yang sepertinya memang sejak dulu itu sudah ada hubungan tentang itu. Dan kalau tidak salah di negara Kertagama itu disebutkan bahwasanya Majapahit dulunya itu dikelola dengan salah satunya Mitra Satata, dan Mitra Satata itu cakupannya sampai daerah Pak Barani. Daerah Pak Barani itu merupakan ada saya tidak bisa menyebutkan apakah itu berkaitan atau tidak, tetapi di Tanah Toraja itu ada daerah yang namanya Pak Barani begitu. Kira-kira begitu Mas Yuga ya. Sedikit ini ya masih beramburan informasinya gitu Mas. Terima kasih. Nggak apa-apa Mas Aris, menarik sekali nih ceritanya. Pak Mis mau komentar mengenai yang dibilang Pak siapa tadi? Pak Aris. Sebenarnya saya masih minim sekali mengenai kalau yang data-data mengenai adanya hubungan Jawa terkait dengan ada kesamaan kata, misalnya kalau Datu di Toraja itu raja, itu namanya Datu, itu nama raja itu. Datu misalnya Datu dari mana, raja dari mana, itu namanya Datu. Misalnya Datu Luwu, itu Raja Luwu. Itulah kalau istilah Datu di Toraja itu. Kemudian yang ada di Tongkonan, misalnya kalau nggak salah di Saadan apa semua, saya belum dapat datanya itu, karena Toraja dulu sebenarnya ini Pak, kalau kita mau membangun apa semua itu pernah dulu Toraja ini yang dulunya saya bilang seperti yang saya bilang tadi, Tondok Lepongan Bulan Tanah Mataram, dulu daerahnya luar biasa, dan karena budaya egaliternya itu segala, sehingga tidak tidak seperti tanah yang datar ini tidak bermasalah. Tapi akhirnya pada suatu waktu itu Toraja itu hilang, seolah-olah hilang dalam peredaran gitu. Dan kemudian ya baru kembali kemudian setelah menyadari semuanya itu ya
kita kembali membangun segala sesuatunya. Jadi sebenarnya kalau yang apa yang saya dapatkan ini hanya dari ungkapan-ungkapan kata juga dari yang sisa-sisa dari peninggalan leluhur kita untuk merangkum menaikkan apa semua gitu. Jadi baru general, baru secara umum saja gitu kita bisa. Kalau masalah-masalah istilah apa semua itu saya kira kalau saya sendiri mungkin yang tempat lain itu bisa atau dari bapak-bapak lain bisa, tapi kalau yang istilah-istilah itu saya banyak kurang paham gitu. Saya kira itu aja Pak. Pak Yuka. Oke, baik, terima kasih Pak Mis. Ini ada komentar lain sebelum ini masuk ke Pak Santosaba ingin menjelaskan tentang Sansekerta dan tentang Datu. Tapi sebelumnya ada yang mau berkomentar atau mau